Kamu tahu nggak, kalau ada satu negara yang bisa berantas korupsi dalam waktu sekejap, padahal korupsinya tuh ya udah merajalela, dilakuin terang-terangan di semua bagian. Tahun 2004 peringkatnya 133 dunia, tahun 2024 udah jadi peringkat 53 negara paling bersih dari korupsi. Kok bisa? Tahu nggak? Oke, jadi ini menarik nih. Ada satu negara yang korupsinya tuh udah merajalela banget dan terang-terangan dilakuin. Kayak misalnya nih ya, polisi-polisi pada malakin warganya di jalanan. Bahkan gak cuma yang pakai kendaraan loh, tapi sampai pejalan kaki juga ikut kena palak. Polisinya tuh pada gemuk-gemuk, pakai seragam, bawa tongkat kayu, terus meres warga yang ada di jalan. Ya tau lah ya, salah dikit aja dipalakin. Biar apa? Biar damai aja gitu. Damainya pakai duit bawah tangan. Ya kayak nyogok gitulah, biar lancar aja. Terus buat kamu yang udah punya perusahaan, mau kan bisnisnya lancar? Pasti dong. Rumah makan mau dong dijamin dapat sertifikat layak? Ya iya, itu butuh duit lagi. Laporan pajak lancar? Ya tentu butuh duit juga dong. Bahkan gak cuma polisi sama pejabat pemerintahannya aja. Mereka tuh kayak bersatu sama geng kriminal buat bikin sambungan listrik ilegal, nyuri, meres, bahkan nyelundupin mobil-mobil. Gila banget sih emang. Tahu nggak negara apa? Iya, Georgia. Pecahannya Uni Soviet atau Rusia. Tapi pas kamu denger ya, tadi negaranya sekorup itu. Kamu jadi keinget gak sih sama negara mana gitu yang mirip-mirip korupsinya? Wait a minute. Udah deh, jangan dibahas lebih lanjut dulu ya. Tapi hebatnya kamu tahu, pas ada presiden baru tahun 2004, korupsinya bisa ditanganin sekejap, terutama abis ada revolusi mawar. Kok bisa ya? Jadi nih ya, presiden terpilih di Georgia tahun 2004, namanya Mikhail Saakashvili. Janji kalau dia bakal ancurin korupsi tanpa kompromi. Tapi tentu nggak semudah itu guys. Masalah besarnya, pejabat-pejabat korup kan udah bertahun-tahun ya. Dan pasti udah jadi sindikat mafia. Mana mungkin mereka bakal nyerah gitu aja. Jadi ini nih yang dilakuin sama Saakashvili dan timnya. Mereka ngelakuin namanya operasi guntur atau serangan kilat buat ngebasmi korupsi secara brutal dan cepat. Apa aja nih yang dilakuin? Yang pertama, pemecatan massal. Satu malam pas dia ngejabat, semua polisi di Georgia dipecat. Soalnya mereka itu sumber utama korupsi. Jadi pemerintah rekrut ulang polisi baru, terus gajinya didouble deh. Kedua, serangan ke markas mafia. Jadi mereka bikin operasi rahasia pas tengah malam, nyerbu rumah-rumah mafia, dan nyita semua aset ilegalnya. Akhirnya banyak tuh bos mafia yang terpaksa kabur ke Turki sama Rusia. Yang ketiga, pengadilan kilat. Jadi pejabat yang udah kebukti korupsi langsung diseret ke pengadilan, dihukum berat, bahkan ada beberapa yang hilang misterius, kayaknya dibungkam gitu dengan sengaja sama agen pemerintah. Mantul banget gak sih itu? Nah, terus nih ya, menurut kamu, segampang itu pemerintah ngadepinnya? Banyak banget dong tentunya yang gak seneng sama perubahan ini. Pejabat, mafia, golongan elit yang tadinya berkuasa, mulai deh tuh ngelawan pemerintah ini. Mereka tuh nyuruh pembunuh bayaran buat targetin pejabat-pejabat yang anti korupsi itu. Jadi tahu nggak, ada beberapa tokoh penting di pemerintahan baru yang ditembak mati di jalanan. Gila banget nggak sih? Terus karena dasarnya udah korup, jadi mereka pada sogok media buat bikin propaganda, bikin opini publik kalau reformasi yang terjadi tuh adalah kasus pemerintahan diktator baru. Dan tentunya ada beberapa campur tangan dari luar negeri karena berhubungan sama mafia atau golongan elit tadi tuh ya, yang nyoba buat balikin korupsi dalam bentuk lebih halus. Nah, pemerintah Georgia jadi harus usaha lebih keras lagi buat tetap mempertahankan kemenangan mereka. Dari kejadian itu, mereka mulai balikin keadaan lagi nih. Strateginya malah jauh lebih berani loh. Pemerintah Saakashvili langsung bersihin birokrasi secara total. Semua kementerian direstrukturisasi. Pejabat yang nggak bisa buktiin sumber kekayaannya langsung dipecat dan diinvestigasi secara hukum. Terus masuk deh tuh teknologi digital yang transparan. Sistem digital dipakai buat semua transaksi pemerintah. Jadi bisa lebih gampang keusut kalau ada penyalahgunaan. Semua ada report atau laporannya. Jadi nggak ada lagi tuh celah buat koruptor main-main. Buat jaringan yang tadi kabur ke luar negeri gimana tuh? Ini gilanya juga.
Jadi tahu nggak, Georgia kerjasama bareng sama CIA dan Interpol buat nangkepin buronan korupsi yang lari ke Rusia, Eropa Timur, dan Timur Tengah. Akibatnya, banyak tuh mantan penguasa bayangan alias elit mafia yang tadinya nggak kesentuh sama sekali, jatuh satu persatu. Hasilnya apa? Kamu tahu? Georgia jadi salah satu negara tingkat korupsi paling rendah di Eropa Timur. Tapi ternyata ada konspirasi teori yang lebih gelap nih. Ada yang mikir kalau pemerintah Georgia itu benar-benar ngapusin korupsi atau hanya ngeganti sama kelompok baru yang lebih terselubung. Dan yang paling penting nih, kira-kira korupsi di Georgia bakalan balik lagi nggak ya suatu hari nanti? Ya udahlah ya, tapi gara-gara ini semua, gebrakan besar yang dilakuin sama pemerintah Georgia, tahu nggak kamu? Kalau dari tahun 2004, yang tadinya negara dengan ranking 133 paling bersih dari korupsi, artinya semakin tinggi peringkatnya semakin bagus ya. Pas 2007 udah jadi ranking 79. Jadi cuma dalam waktu 3 tahun aja udah bisa bikin naik drastis 54 peringkat. Terus pas tahun 2012, 8 tahun setelahnya, dia naik ke peringkat 51 dan sampai tahun 2024 kemarin di peringkat 53. Keren abis. Indonesia gimana? Ya 2024 kemarin masih stay aja di peringkat 99. Tapi dengan fakta yang terjadi di Georgia ini, kita masih punya harapan juga loh buat bangsa Indonesia. Apalagi sekarang ya, Pak Prabowo baru menjabat. Beberapa keputusan penting di masa jabatannya harus bisa jadi gebrakan baru kalau emang kita benar-benar niat memberantas koruptor di Indonesia. Percaya deh, kalau Georgia aja bisa, pasti Indonesia juga bisa deh.